Oke, kita belajar tentang bilangan. Ingat lagi, bilangan cacah mulainya dari 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli mulainya dari 1. Kalau bilangan bulat, ada negatif, 0, dan positif. Garis bilangannya ini ya, yang di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Bilangan pecahan. Pecahan dinyatakan dengan A per B, di mana A adalah pembilang, B-nya penyebut. Jika A lebih kecil dari B, maka disebut pecahan murni atau pecahan sejati. Contohnya 2 per 5, 3 per 4. Kalau A-nya lebih besar dari B, ini disebut pecahan tidak murni atau pecahan tidak sejati. Contohnya 7 per 2, 13 per 8. Nah, pecahan tidak murni ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 7 per 2 sama dengan 3, 1 per 2. 13 per 8 sama dengan 1, 5 per 8. Ini disebut pecahan campuran. Terus pecahan desimal. Contohnya 2,5, 1,25. Pecahan persen 20%, 15%. Nah, ini bilangan-bilangan pecahan. Perbandingan dua pecahan, misalkan A per B dan C per D, ini dikalikan silang. Jika A kali D lebih besar B kali C, maka A per B lebih besar C per D. Jadi dikalikan silang. Jika lebih kecil, berarti A per B-nya lebih kecil dari C per D. Misalkan 3 per 4 dan 2 per 5. Ini dikalikan silang, 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. Nah, 15 lebih besar dari 8, maka 3 per 4 lebih besar dari 2 per 5. Penjumlahan pada bilangan. Yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 15 tambah 65 sama dengan 65 tambah 15. Jadi ditukar tempatnya, hasilnya sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya seperti itu. Yang di dalam kurung tadinya A tambah B, lalu diganti menjadi B tambah C. Ini hasilnya sama. Contoh, 5 tambah 6 dalam kurung tambah 8. Ini sama dengan 5 tambah dalam kurung 6 tambah 8. Ini sifat asosiatif. Selanjutnya tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A tambah B juga bilangan bulat. Contoh, negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Negatif 5 bilangan bulat, 6 bilangan bulat, maka hasilnya 1 itu adalah bilangan bulat juga. Sifat identitas. A tambah 0 sama dengan A, maka 0 adalah identitas penjumlahan. Contohnya 4 tambah 0 sama dengan 4, maka 0 adalah identitas karena tidak mengubah hasil. Berikutnya sifat inverse. A tambah negatif A sama dengan 0, maka negatif A adalah inverse dari A. Contohnya 2 tambah negatif 2 sama dengan 0, maka negatif 2 inverse dari 2. Penjumlahan pada pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya dulu. A per B tambah C per D, kita samakan dengan cara mengalihkan silang. A kali D tambah B kali C per B kali D. Contoh, 3 per 4 tambah 2 per 5 ini dikalikan silang, jadi 3 kali 5 tambah 4 kali 2 dibagi 4 kali 5. Lalu ditambahkan biasa, hasilnya 23 per 20. Untuk pengurangan,
A dikurangi B adalah pergeseran ke kiri dari A sejauh B langkah pada garis bilangan. Contohnya begini, 2 dikurangi 4. Maka dari titik 2, geser ke kiri sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya negatif 2. Pengurangan pada pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. A per B dikurangi C per D sama seperti tadi dikalikan silang, hanya tandanya jadi negatif. Contoh yang tadi 3 per 4 sekarang dikurangi 2 per 5. Maka sama dengan 3 kali 5 dikurangi 4 kali 2 per 20. Hasilnya 7 per 20. Pada perkalian, terdapat juga sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. 5 kali 6, hasilnya sama dengan 6 kali 5. Sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Sama seperti pada penjumlahan, hanya tandanya dijadikan kali. Contohnya 5 kali 6 kali 8, yang dalam kurungnya 5 dan 6. Ini sama dengan 5 kali 6 kali 8, tapi yang di dalam kurungnya 6 kali 8. Selanjutnya sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Juga berlaku untuk pengurangan. Contohnya, 2 kali 4 tambah 5 sama dengan 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Jadi, masing-masing yang di dalam kurung itu dikalikan dengan bilangan pengalinya yang paling depan itu. Sifat berikutnya tertutup. Sama seperti pada penjumlahan. 5 kali 6 sama dengan 30. Ketiga-tiganya adalah bilangan bulat. Sifat identitas, A kali 1 sama dengan A, maka 1 adalah identitas pada perkalian. 4 kali 1 sama dengan 4, tidak mengubah nilainya, maka 1 adalah identitas. Perkalian pada pecahan, tidak perlu menyamakan penyebut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh, ini tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Lalu perkalian dengan tanda positif kali positif, hasilnya positif, positif negatif negatif, negatif positif negatif, negatif negatif positif. Jadi diingat-ingat kalau tandanya sama, hasilnya positif. Pembagian seperti pada perkalian tadi. Kita coba dengan contoh ya, positif bagi positif, hasilnya positif. 6 bagi 2 sama dengan 3. Positif negatif, hasilnya negatif. 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif positif, hasilnya juga negatif. Negatif negatif, hasilnya positif. Sekali lagi diingat kalau tandanya sama, hasilnya positif. Pembagian pada pecahan A per B bagi C per D ini sama dengan A per B kali D per C. Pembaginya dibalik pembilang dan penyebutnya. Maka sama dengan A kali D per B kali D. Contohnya 3 per 4 dibagi 2 per 5 sama dengan 3 per 4 kali 5 per 2. Setelah itu dikalikan biasa. Hasilnya 15 per 8. Perpangkatan. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Sifat-sifatnya A pangkat M kali A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya ini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 sama dengan 4. Nah, pangkatnya ditambahkan 3 tambah 5. Jadi 4 pangkat 8. Sebaliknya, kalau dibagi, M-nya dikurangi N. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 2. A pangkat M dipangkatkan N. Kalau ini pangkatnya jadi dikali. Misalkan 7 pangkat 6 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat
6 kali 3 sama dengan 7 pangkat 18. AB pangkat M. Ini bisa diuraikan menjadi A pangkat M, B pangkat M. 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pindah dari pembilang ke penyebut atau sebaliknya, pangkatnya berubah tanda. Dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Contohnya 6 pangkat min 7 sama dengan 1 per 6 pangkat 7. Terakhir, A per B pangkat N ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 per 6 pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Contoh, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, kita tuliskan dulu kalau benar nilainya 4, salah negatif 2, tidak dijawab negatif 1. Soal yang dijawab benar oleh Rini sebanyak 31, salahnya 6. Jadi yang tidak dijawab 40 dikurangi 31 kurangi 6 sama dengan 3. Jadi nilainya adalah 4 kali 31 tambah 6 kali negatif 2 tambah 3 kali negatif 1. Ingat sifat perkalian tandanya tadi ya. Yang depan positif semua, jadi hasilnya positif 124. Yang tengah positif kali negatif, berarti negatif 12. Yang belakang juga negatif 3. Lalu ditambahkan, jadi 109 nilainya. Ini pelajaran kita tentang bilangan.